Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan kami serahkan hanya bagi-Mu Bapa, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur pada saat sore petang ini Bapa, oleh karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu Bapa, itulah bentuk wujud kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sudah lindungi kami, Engkau sudah pimpin kami, Engkau sudah pelihara hidup kami Tuhan. Terlebih Engkau sudah memberkati Tuhan setiap pribadi kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, yang mana Tuhan kami rindu mencari hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya benar-benar kuasa Roh Kudus boleh bekerja, mengurapi, menjamah setiap pribadi hati kami. Kuasa Roh Kudus boleh bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan ingat saudara kami Tuhan, yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau iringi timbangan di tempat ini Bapa, untuk bersama-sama memuji muliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus bagi hamba-hamba yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, untuk melayani pekerjaan di tempat ini Bapa. Baik tim pemain musik Tuhan, baik BL worship leader Tuhan, baik backing vokal Tuhan, baik tim IT multimedia, terlebih hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, untuk menaburkan benih daripada kebenaran firman. Apa yang kami terima Tuhan saat ini Bapa, kami datang dengan kelintilsuan, kami datang dengan segala permasalahan pergumulan yang ada Bapa. Tapi kami yakin dan percaya pada saat ini Tuhan kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan bersama berkas-berkas sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan serangkaian ibadah kami awal, pertengahan, hingga selesainya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saudara, kita boleh mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Kita pandang Tuhan, sebab begitu besar kasih Allah kepada setiap kita. Mari saudara, begitu besar kasih Tuhan, Dia rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh mulia di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa datang kepada-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Itu semua bukan dari kegagalan kami dan kuat kami, tetapi oleh kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami Yesus. Bapa, inilah kami. Kami adalah manusia berdosa. Seharusnya kami yang layak mendapat hukuman Tuhan, tetapi begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga Engkau menebus segala dosa-dosa kami. Dengan apakah kami bisa membalas setiap kasih? Dengan apakah kami bisa membalas setiap kasih Yesus? Selain pujian dan sembah kami kepada-Mu, terima kasih. Inilah kami Tuhan.
Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, tersungkur di hadapanmu untuk mengucap syukur kepadamu Yesus. Sebab begitu besar kasih-Mu pada setiap kami, begitu besar pengorbanan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Mari saudara, kita berkata kepada Tuhan, sungguh Kau baik Bapa, sungguh Kau baik Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan.
kasih-Mu, Amin. atas kasih setia-Mu, Ya. atas pengorbanan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pada saat hari ini Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Amin. Itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Kau Allah kami mati bagi kami dan bangkit bagi setiap kami semua Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sebelah bagi Allah kita. Berikan sekali diri. Allah kita sangat luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kamu bukan mati bagiku, bukan mati bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sedang mengeluarkan keringat saudara, yang capek-capek, yang greges saudara ya. Pasti ada kesembuhan, amin. Karena Tuhan di pihak kita, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan supaya firman Tuhan tertanam di tanah yang subur, supaya firman Tuhan berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami siap Bapa, kami siap. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang dulu. Selamat Kau berlalu, padamu percaya. Betapa mulianya
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus bekerja untuk kami semuanya sore hari ini Tuhan. Melawat kami, biar pujian ini menjadi dupa yang harus di hadapan kami. Kami tahu Tuhan seberapa kami yang ada, tetapi urapan Allah itu terus ada di tempat kami. Dupa itu tetap menyala untuk naik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hadirat-Mu terus ada di tempat ini, memberikan dampak kanan kiri kanan depan belakang tempat ini. Siap untuk belajar bersama-sama dalam firman-Mu. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Amin. Kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, luar biasa sore hari ini ya saudara. Pujian yang memberikan biar itu naik di hadapan. Saudara-saudara, tapi saya duduk, saya dapat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih. Gereja ini kecil, ya. Jujur, gereja ini kecil ya saudara ya. Gereja ini kecil, tapi dampaknya luar biasa. Ya. Saudara berdoa saja, tahun depan gereja ini bisa dapat APBD yang turun di tempat ini. Ya, gereja Tuhan, ya, gereja ini juga memberi dampak. Ya, lalu beberapa waktu yang lalu Pak itu anak saya. Lalu saya bilang saya tidak tahu Pak, anak saya yang tahu, karena anak saya pernah mengerjakan beberapa gereja yang dapat bantuan APBD itu. Saya bilang anak saya yang tahu. Mulai apa saja pengerjaannya itu anak saya bisa. Lalu saya cuma berdoa, Tuhan, saya tidak berdoa lagi, saya cuma berdoa sekali itu, Tuhan berganti gereja di tempat ini. Ya. Dan saya mau seluruh jemaat di tempat ini berdoa, ya, supaya gereja ini kecil, tapi memberi dampak yang luar biasa buat tetangga kita yang berkata. Orang bisa datang satu kali pintunya diganti pintu kaca yang lebih menarik, banyak orang bisa datang. Bukan saja datang, tetapi mereka diberi makan rohani yang terbaik. Ini yang terpenting, Bapak Ibu, ya, memberi makan yang terbaik, makanan rohani. Sore hari ini saya akan bicara tentang 2 peser, ya. Pasti saudara tahu, oh 2 peser, oh itu orang kaya ya, orang kaya Pak. Seorang janda, ya. Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Lukas 21 ayat 1 sampai keempat. Saya tidak punya PowerPoint, tapi saya punya Alkitab untuk bisa dibaca. Ya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Memasukkan berapa saudara? 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari limpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ayat ini biasa, ya, ayat ini biasa, tetapi sering kita lupa untuk membaca. Ya, saya bicara tentang sore hari ini tentang 2 peser. Saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu konsekuen. Tuhan tidak pernah berbicara, saya melihat ada orang kaya, dia datang dengan naik mobil, lalu dia memberi persembahan itu, lalu ada ceknya, lalu dia memberi persembahan itu cukup banyak. Yesus memperhatikan orang kaya, tetapi Tuhan Yesus itu konsekuen. Dia memperhatikan seorang janda yang miskin, dia juga memperhatikan orang yang memberkati banyak juga. Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak pernah memilih kasih, oh aku mau perhatikan yang miskin saja, tidak. Orang kaya tidak diperhatikan, tidak. Sama. Tetapi pemberian itu ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia juga, Yesus melihat persembahan seorang janda miskin. Yesus konsekuen. Yesus melihat orang kaya memasukkan uang itu ke dalam kotak persembahan. Dia juga melihat orang yang tak punya memasukkan sama ke dalam kotak persembahan. Kita melihat bahwa Allah itu tidak pernah pilih kasih. Oh,
Tuhan itu perhatikan gereja besar? Enggak. Tuhan tidak pernah perhatikan gereja besar. Tuhan juga perhatikan gereja yang kecil juga. Saudara, orang berpikir, oh Yesus tidak perhatikan saya cuma kerjanya ini. Enggak. Allah memberkati orang kaya yang mau bersandar, berharap dia bekerja, berharap sama Tuhan. Yesus juga Allah perhatikan orang yang miskin, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang mau menyerah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan dia berusaha. Dia juga diberkati apa enggak? Diberkati. Tuhan tak pernah pilih kasih. Sering kita berpikir bahwa Allah itu pilih kasih. Dia perhatikan orang kaya, tidak perhatikan saya. Tuhan perhatikan orang yang miskin, dia tidak perhatikan orang yang kaya. Ya. Kita lihat ayat ini, Allah itu konsekuen. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, dia melihat, dikatakan mengangkat mukanya, dia melihat orang kaya, lalu juga melihat seorang janda miskin. Yang perlu diperhatikan saudari ini, kita belajar sama-sama. Janda ini diberikan, janda ini mengenal Allah. Janda ini dikatakan mengenal Allah itu yang terbaik. Janda ini biasa, orang biasa, orang yang tidak bisa apa-apa. Tetapi janda ini, dia tahu, dia mengenal siapa itu Allah. Kadang orang mengenal orang kaya itu kenal toh, dia diberkati ini. Kita ngapain pusing pola pikir kita, pikiri orang itu. Yang terpenting adalah pribadimu, hatimu itu mengenal Allah itu yang terbaik dalam hidup. Itu yang Allah mau. Kalau engkau pusing dengan orang lain, kalau engkau pusing melihat orang lain itu diberkati, engkau tidak akan pernah maju dalam hidup. Percaya saudara, saudara tidak akan pernah maju dalam langkahmu untuk meraih keberhasilan dalam hidup. Tetapi kalau engkau mau mengenal Allah itu, dia tahu saya juga tahu Allah saya. Itu yang penting. Allah melihat, dikatakan Yesus melihat dua orang. Ada orang kaya, ada orang miskin. Bahwa Allah itu konsekuen. Dia tidak bicara, aku melihat orang kaya itu enggak. Tapi Yesus melihat ada seorang janda miskin. Konsekuen. Kalau kita mau bicara bahwa orang itu kok diberkati, aku enggak. Orang itu kok dikasih kesehatan, kok aku enggak. Saudara, kemarin saya mesong itu datang ke orang meninggal. Ya, saya mesong 2 tempat. Ya, saya datang di Grand Heaven hari Senin kemarin, hari Kamis, ya, iya hari Kamis. Jadi saya mesong hari Kamis itu di Grand Heaven. Lalu ada teman dari BPIA itu mamanya meninggal karena saya tidak pernah mesong di Grand Heaven. Ya, saya tanya-tanya, saya tanya-tanya, lalu ketemu di lantai 6, saya mesong, saya berdoa, selesai. Tetapi jarak 5 kamar itu ada teman saya juga waktu zamannya berapa bulan yang lalu, zamannya legislatif. Ya, saya istrinya meninggal, lalu datang ke tempat ini, ke tempat satunya, lalu pulang pindah ke Suwani. Ke lantai 2 itu ada pendeta hari dari BPI yang harus nunggu untuk cuci darah karena karantina ini. Lalu selesai dari Bapak Pendeta Hari, naik ke lantai 5 untuk besok satu ibu yang sudah cukup tua, ya saudara ya, karena sudah sakit-sakitan, ya, itu gembala di PPS Tenggung. Terus saya merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Waktu saya naik ke lantai 6 itu, saya lewat adalah keluar dari lift itu VIP, ya saudara ya, kalau lantai 6 keluar lalu VIP. Tempatnya tertutup dari kaca di Grand Heaven itu. Suguhane ada degan, ada soto, ada bakwan, ada ini, pokoknya komplit, saudara. Tapi di Grand Heaven itu orang mesong datang kepada orang yang meninggal. Ya, lalu saya muter ke teman saya kira sama ini enggak. Teman saya itu satu kamar, lalu terbuka, anginnya ada AC-nya, tapi di depannya ketemu angin berobos karena ketemu sawah. Ya, yang belakang itu ketemu sawah, ketemu jalan tol. Saudara lain. Kalau yang VIP itu menghadapnya bukan menghadap ke jalan tol, tidak dapat angin berobos, saudara. Tapi yang kelas biasa, jadi ini orang dulu itu kelas lembek, itu dapat AC, lalu dapat angin berobos. Lalu pemandangannya ada sawah, ada jalan tol.
Tapi yang saudara begini, saya cuma begini saudara, yang saya dapat. Saya datang ke Grand Heaven bukan perkara masuk yang saya lewati VIP-nya atau ekonominya ini, kelas ekonomi. Tapi datang kepada orang yang meninggal. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Oh kon yo, tak teluk sing sugih tok ae sing meninggal. Ada orang yang nggak punya, ada orang kaya, sama. Tempatnya beda, tapi sama-sama. Saudara, saya lalu berpikir, Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Yang terpenting adalah ini itu berkata, hati itu kenapa? Tuhan tidak pernah pilih kasih. Sing melarat itu waktu COVID, itu sing mati akan melarat. Salah saudara. Mungkin bisa jaga kera. Mungkin kalau lembar busuan bohong. Mungkin karena tidak dapat rumah sakit. Suami itu penuh dengan orang kaya. Karena itu. Apakah Tuhan anak pilih kasih? Tidak. Jangan pernah kita bilang anak pilih kasih. Tidak. Allah tidak pernah pilih kasih. Itu saudara bersama. Allah kita jaga. Ya. Kalau saya melihat Grand Heaven, Allah panggil orang meninggal itu orang kaya. Allah juga panggil orang kaya. Sama. Ya. Allah melihat juga Tuhan Yesus melihat orang yang baik Allah itu ada orang kaya. Yesus juga melihat ada orang kaya. Apakah Allah pilih kasih? Dari sini saudara akan melihat bahwa Allah itu proses. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, sampaikan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Yang penting adalah jangan diperlukan. Ya datang ke bait Allah, ya beribadah, ya diberkati karena dia akan ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikarenakan anaknya yang tunggal. Ya. Saudara, ayat itu berkata seperti itu. Ya benar ya. Karena begitu besar, ya Yohanes 3:16. Saudara-saudara, janda ini memberi yang terbaik. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik anaknya untuk saudara dan saya. Ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan. Iya, benar ya. Ya, benar ya. Jadi diberikannya. Jadi janda ini datang, dia memberi dengan apa yang punya daripadanya itu dengan satu. Ya sudah. Kalau saya sudah beri ini, ya sudah. Saya tidak punya lagi. Saya tidak punya uang lagi. Tetapi janda ini dikatakan yang pertama adalah mengenal anak yang terbaik, yang kedua memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Janda ini cuma punya 2 peser. Berbicara tentang 2 peser, itu berbicara tentang aku punya, lalu aku tidak punya. Apa yang aku makan tidak punya, tidak ada lagi. Saudara, ini berbicara tentang 2 peser. Saudara-saudara, janda ini memberikan apa ada yang dalam hidupnya yang terbaik. Saudara, sekarang ini di gereja musim. Sekarang kotaknya gereja ini maju. Pakai kris ya Pak Agung ya. Pakai kris dulu, tidak pakai kris. Langsung dibuka, langsung dibuka. Itu kris langsung. Sekarang tidak. Pakai kris. Saudara-saudara, gereja besar itu di belakang kursinya itu hanya pakai kris. Ya, semoga tahu. Biar saudara tahu ya, sama-sama kita belajar. Saudara, gereja-gereja besar kadang dikasih bukan karton persembahan, kasih amplop, lalu ada bapak ibu saudara yang mau pakai kris silakan, pakai BCA, pakai Bank Karman, bank apa, saudara. Saudara, ada orang yang mau nggak ngasih uang, bingung, ya, nggak ngasih persembahan, jangan dia nggak pakai mobil, saudara. Lalu daripada pakai merah-merah semua, enak saudara. Lalu ambil HP, pakai kris. Isi kris tidak, kris itu tidak tahu. Benar saudara? Di belakang tempat duduk itu biasanya, ini saya ulang ya. Biasanya di gereja besar, di belakang kursi tempat duduk saudara, depannya umpamanya Pak Sulu itu depannya ada tangga kayak kris. Lalu ada persembahan. Saudara dipersilakan kalau gereja besar itu tanpa kantong, pakai amplop, ya, pakai amplop lalu dikasihkan. Ada yang nggak mau karena biasa pakai kris. Lalu ada beberapa orang yang mungkin dompetnya itu merah-merah semua,
Eman mau ngekekno 100 ya. Kalau sing saya ketan 20-an itu gak ono saudara ya. Ya, itu enggak ada. Terus lalu bingung saudara. Ya ambil HP, Krisnya semua Krisnya ngasih enggak ngasih itu kan. Eman ini. Terus pokoknya kayak butuh apa enggak gitu saudara. Kadang orang seperti itu. Jangan dikira Kris itu membantu, ya memang membantu. Tetapi kadang orang itu tidak membuat. Satu contoh saya katakan gereja, kan tidak boleh membeli persembahan ya. Saudara datang, tidak perlu pura-pura. Kalau kamu tidak punya, bilang aja terima kasih. Ada orang petek-petek, terus pokoknya gereja bagus ya. Petek-petek itu padahal tidak membeli persembahan. Jadi cuma di petek-petek. Saudara, itu bukan persembahan yang baik. Saya disingkat. Ada yang gereja itu kantong persembahan, tapi pengajar saudara bisa bilang ini saudara ya, jadi tidak tangan macam-macam. Saudara senang itu persembahan. 5 bulan yang lalu istri saya itu datang dari gereja ya, lalu cerita ya, istri saya itu diberi Bangkalan Pak Paul bisa putra itu benar istri saya, jadi saya ini lain dengan istri saya sebetulnya. Mas, salah mas tadi persembahan. Loh, kenapa mah begini? Saya tanya, kenapa begini? Siap itu dari rumah. Satunya 20, satunya 100. Ya, 120. Jadi persembahannya nanti 20, nanti pulang si mampir-mampir, tuku ke toko itu sing 100. Waktu mulai persembahan, sok tahu. PT gak tidak, es ditoto. Loh, kok enggak pakai lihat? Keliru yang 100 masuk, keliru mas yang 100 dulu kiri. Saya kenapa saudara? Saya kenapa? Saudara, kadang orang itu punya dua, bukan 2 pesan lah, 2 uang yang sudah dipersiapkan dari gereja. Kadang bapak-bapak sama masuk ceronoe, sing ceronoe, sing 5.000 di persembahan, sing 2.000 parkir, keliru cukup saudara. Karena seperti itu saudara, persembahan seperti itu ya, pasti pernah. Istri saya bilang, sudah Pak, kalau itu Tuhan marah, Tuhan mau membiarkan saya ya, persembahannya 100 burung mampir toko saudara, pulang langsung saudara, terus dipersiapkan sok tahu, satunya 20 buat persembahan, satunya 100 mampir ke toko. Terus diatur, kalau tidak diatur pasti benar 20 ribu. Karena harus ditoto, salah dulu dipikirnya sok tahu. Pokoknya diambil terus bentar. Keliru yang merah masuk saudara. Saudara sering kali kita berpikir membeli Tuhan itu hitung-hitungan. Terus aku tuh sih untuk pusing dikit. Ya, contoh janda itu. Bapak Ibu di tempat ini saya tahu kemampuan Bapak Ibu di tempat ini. Cuma beri saya kalau ibu punya, nggak usah ditonton-tontonannya. Wis naikkan cici, ya. Saya sudah siap persembahannya. Nggak pakai tulis Pak, langsung Pak. Langsung. Saudara, saya begitu. Saya bisa ada di tempat ini. Sekalipun keberadaan Bapak Ibu di tempat ini masih sehat semua, masih bisa memberi persembahan, itu semua karena kebutuhan yang Amin. Ayo, Pak Bos, saya cuma ngasih sedikit, tapi saya melayani Tuhan. Ya dapat uang yang luar biasa. Pak Bos, saya tidak bisa ngasih. Tidak apa-apa, Tuhan tidak pernah lihat. Orang gereja kak kolektor, mulia wae. Manusia kadang bisa lihat seperti itu, tapi mereka tidak pernah bilang mulia wae. Yang terpenting adalah itu mau hidup. Dan ini, ya kalau mau dibilang, saya percaya dia masih punya. Bicaranya itu, waktu di dompetnya, itu ada 2 peser. Dia kasih sebelumnya. Karena apa? Dia mempunyai Tuhan sudah memberi tempo. Saudara dan saya. Saya tadi berangkat, cepat langsung berangkat. Saya tahu, ini macet. Ya, suruh ini macet harus balik. Benar saudara, harus balik macet. Tetapi saya bersyukur saja. Kalau saya tiba di tempat ini tepat waktu, itu cuma kemurahan yang Tuhan kasih.
Ya, saya berpikir waktu setelah ini macet saudara. Arah dari Madura ke Surabaya itu macet untuk sepeda motornya, mobilnya cukup ramai. Tetapi saya tahu bahwa saya mau melayani. Saya tahu nggak kasih hujan, tapi hujan di Madura itu hujan, saudara. Tapi berangkat nggak kasih hujan, saya tiba di tempat ini dengan siap. Kalau kita nggak memberi yang terbaik, kan bicara Tuhan saja. Di tempat ini ada doa pagi, ya Pak ya. Ya benar ya Pak ya. Ada doa pagi, lalu ada PA. Nikmati PA itu, nikmati doa pagi. Mau doa pagi. Kalau saudara tidak bisa memberi 2 peser, doa saudara itu diterima. Amin. Tahun depan APBD untuk gereja ini bisa turun. Pak Miro Pak, mengajukan barang. Biar aku cuma 100 juta. 100 juta, jadi kalau kerupuk kepakan. Benar ya Pak Rudi ya? Itu kalau kerupuk kan penuh di gereja ini 100 juta. Tetapi gereja ini bukan untuk Rudi Sunito, tentara saudara. Tetapi Amin. ya, berdoa saja. Saya cuma berdoa sekali Pak, jujur. Saya tidak berdoa lagi. Tapi jemaatnya harus berkali-kali berdoa. Berkali-kali. Supaya gereja ini diberkati. 2 peser. Satunya persembahan, satunya doa saudara. Saudara, tahun depan kalau gereja ini diberkati oleh Tuhan tidak ada yang mustahil, banyak jiwa datang. Saudara adalah yang daripada gereja ini. Saudara adalah yang utama daripada gereja ini. Saya percaya, ya, gereja ini dipenuhi anak-anak muda yang atas pun bisa dipenuhi. Saya nggak percaya kalau nanti ini di tingkat 3, Pak. Begitu aja, Pak. Tetapi tidak dilawan di gereja ini. Diberi jemaat-jemaat yang setia sama. Itu kerinduan kita, kerinduan saudara kita. Untuk apa? Untuk bisa sama-sama bersuka cita. WL-nya sudah top, singernya sudah top, musiknya, semuanya Tuhan berlengkap. Apa yang tidak ada? Ya, dulu tidak ada toilet, nggak mau kocoi. Saya di toiletnya mau kocoi saudara. Rut, pasangan kocor Rut, wow, saya bilang gitu. Saya panggilnya pendeta Rut ini karena teman sudah lama sama dengan Pak Suli ya, Pak Suli ya teman baiknya. Itu kocor Rut. Oh, senang gereja saudara kocoi. Saya wedok-wedok lanang lek Surian nggak iso Rut ini. Tapi Tuhan berkati. Bukan saja kaca, tetapi porsi semuanya itu kemuliaan buat Tuhan, bukan kepujian diri sendiri. Ya, saya mau kasih tahu, itu persembahan yang terbaik. Ya, bagaimana Natal tempat ini luar biasa, memberikan dampak yang luar biasa. Itu bukan saja bicara tentang 2 peser, tetapi memberi lebih dari 2 peser yang terbaik. Ayo. Yang terakhir saya mau kasih tahu, memberi karena anak, memberi apa saudara. Memberi itu bukan karena keterpaksaan. Aduh, bantu si kena itu sebenarnya Tuhan nggak pernah menuntut itu. Karena memberi itu karena kalau kita dipelihara oleh Tuhan, kita belajar memberi. Ya, memberi saja. Saudara bisa memberi 2.000, 5.000, 10.000, 20 sampai seterusnya. Saudara, saya mau tanya, di mata Tuhan kita ada orang buta itu, loh, ya apa ya, orang buta kayak gini. Saya baru belajar, saya baru bilang di YouTube itu ada tanda di mana orang buta itu dia bisa ngasih 10.000, bisa ngasih 20. Di tanda mulai 2.000 uang kertas sampai 100.000 itu ada tanda yang garis. Kalau yang 2.000 itu kalau tidak salah 5, lalu ada 5.000 itu berkurang 4 kalau tidak salah, sampai kepada 100 itu tanda garisnya itu tinggal 2 saudara. Ada grid-nya di atas ya, jadi di pojok sini, jadi di jajar ini nanti ketemu gridnya mulai 2.000 sampai 100 itu tanda. Lalu orang bukan gridnya Pak, ya dia pegang uang itu. Saya percaya orang kita pun membiarkan. Saudara dan saya tidak kita secara jasmani, secara fisik dan rohani, tetapi ayo kita terus belajar.
Dengan dua peser itu, seorang jaga membiarkan karena Allah sudah membiarkan itu saudara. Sama saja ini. Kan bicara jaga saja, tetapi bicara Bapak Ibu sekalian. Lalu kebangunan yang luar biasa. Satu kali waktu ada KKR di tempat ini Pak. Ya, ada KKR, tidak harus dari DSCM, dari mana saja. Tetapi kebangunan rohani yang membangun jemaat, yang remaja, yang umur 40-50 sampai yang 50, itu rohaninya dibangun Tuhan. Saya percaya tempat ini bisa ada KKR. Loh, gereja ini cilik, saudara. Gereja cilik itu bukan tidak bisa membuat KKR. Mau lapangan kalau tidak dilawan Roh Kudus ya juga tidak bisa. Gereja ini saya percaya bilang karena ada orang-orang yang kompeten, ada orang-orang yang saudara, mari memberikan anak-anak itu membiarkan saudara. Kalau sampai saat ini saudara dan saya boleh ada, itu satu tanda yang Tuhan dan saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kalau saya boleh dipercaya, ada beberapa tempat, Darmohil, lalu di Gambing Pantai, lalu di kuburan, lalu di mana saja, itu ada untuk kita bisa terus. Saudara kita bisa. Di mana saudara bisa tayang? Di tempat ini, di tempat lain, di tempat doa di mana saja saudara bisa. Saya percaya kalau Bapak Ibu saat ini sehat, kan orang yang lemah, saudara bisa menjadi progres dengan persembahan, dengan bisa melayani. Engkau dikatakan. Amin. Gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berbuah, dan gereja yang berakar. Tuhan Yesus berkata. Amin. Mari saudara, saudara untuk bangkit berdiri, kita akan angkat satu yang betapa hari itu terjadi. Mari, singkatnya boleh. Betapa hari itu berterima kasih.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha besar, Engkau sungguh berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menerima berkat melalui firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya ya Tuhan. Kiranya hamba-Nya Bapak kuasa Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kemanapun Tuhan. Kau izinkan melangkah untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, pelayanannya terlebih lagi terlebih indahnya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati keluarganya, anaknya, istrinya ya Tuhan. Usahanya, pekerjaan apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Nya Bapak Kepala Sidang kami tempat ini ya Tuhan, Pendeta Nudiswinto ya Tuhan, beserta istri dan anak-anak cucu menantunya Tuhan berkati. Berkati pelayanannya ya Tuhan, semakin hari semakin indah. Kemana Tuhan Kau arahkan beliau, biarlah menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga anak-anaknya Tuhan, ketuk hatinya untuk bersama-sama tempat ini melayani Engkau ya Tuhan. Bersatu hati tempat ini, berpegangan tangan tempat ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak cucu anaknya, usahanya, pekerjaannya, apapun dikerjakan juga Engkau buat keberhasilan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga mungkin istrinya saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami naikkan Tuhan doa buat singer leader ya Tuhan, pemimpin pujian semua, pemain musik Tuhan, para jemaat semua Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, apapun yang dikerjakan, permasalahan apapun yang dialami, Engkau akan selalu berjalan keluar. Berkati pemain musik semuanya, dan juga yang WL Tuhan, yang singer juga Tuhan, berkati semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka semua, hanya datang daripada Engkau ya Tuhan. Dan para jemaat ya Tuhan, berkati jemaat yang hadir pada sore hari ini, mungkin yang belum bisa hadir pada hari ini Tuhan, Tuhan ketuk hatinya, Tuhan jamah, Tuhan lawan, Tuhan kirim ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Biarlah gereja di tempat ini tambah ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja tempat ini. Apapun yang diperlukan, kebutuhan apapun yang diperlukan tempat ini ya Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan, tidak ada barang mustahil bagi Engkau. Engkau pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Engkau akan memberkati gereja ini tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa kami ya Tuhan semakin hari semakin damai sejahtera melingkupi ya Tuhan. Biarlah kemenangan-kemenangan daripada Engkau turun atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biar di bangsa Indonesia ini tidak ada sesuatu apapun yang terjadi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan selalu diharumkan ke seluruh bumi ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan berkati. Biarlah mereka semua Tuhan yang ikut ambil bagian dalam kepemerintahan ya Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur tangan. Biar pemerintahan bangsa Indonesia semakin hari semakin indah, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Jawa Timur ya Tuhan, kota Surabaya yang kami tempati. Kiranya kota Surabaya damai sejahtera melingkupi. Kota Surabaya menjadi kota yang maju di tahun 2026. Kota yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan semua Tuhan, anak-anak Tuhan akan bersekutu bersatu di dalam nama Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati Ibu Gubernur beserta wakilnya, Bapak Erik sebagai wali kota beserta wakilnya juga Tuhan. Semua Tuhan yang sudah ikut
pemerintahan, untuk pemerintah di kota Surabaya ini ya Tuhan. Biar kota Surabaya ini Tuhan diberkati. Biar kota Surabaya ini jadi aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan juga kami bawa dalam doa RT RW tempat ini Tuhan. Kiranya tempat ini Tuhan ada damai, turun damai sejahtera dari surga melingkupi tempat ini, di dalam ini Tuhan. Biar semua orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk tempat ini dan juga untuk ganti tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memberi dengan sukacita seperti yang dan miskin Tuhan. Berapapun yang kami punya, kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan. Dan juga Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan membalikan dengan berlipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berserah diri hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya Bapak Ibu memberi persembahan dengan tulus ikhlas. Amin. Karena persembahan yang diberikan dengan tulus ikhlas adalah persembahan yang diberikan seperti janda yang memberi buah besar. Tuhan katakan apa? Persembahan itu persembahan yang besar. Saudaraku, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Boas Agung, ya, di teman Moncolawas, ya. Dari saya menderita itu dia sudah ada. Saya waktu nggak punya kerjaan, dia yang ngasih kerjaan, bungkus kurma gitu. Itu yang tidak bisa dilupakan oleh anak-anak saya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim PAW. Amin. Beri tepuk tangan buat mereka. Maju terus, ya. Tambah hari tambah luar biasa. Tuhan berkati. Ya. Sekali waktu tampil di LP Borong, ya. Siap? Iya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan apa? Pasca. Kita harus merayakan dengan baik. Karena perayaan Pasca itu sebenarnya perayaan yang terpenting. Ya, satu pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sesungguhnya Dia adalah Allah itu sendiri, tetapi Dia rela meninggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia ini supaya Bapak Ibu Saudara panjenengan sedoyo tidak binasa karena perbuatan dosa. Oleh sebab itu Dia harus menanggung semua dosa Bapak Ibu. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Paskah, ya. Saya telah mengirim ke grup, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Kita undang, saya undang semua hadir, ya, kita undang supaya perayaan Paskah ini benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan. Seperti Bapak Pendeta Boas katakan, tempatnya kecil, tapi jangan banyak tempatnya. Yang penting kehadiran Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dari tempat yang kecil. Doli terkenal dengan kegelapannya, tapi kita ubah, ya. Tuhan ubahkan menjadi tempat doa. Kerinduan kita semua, tetangga kiri kanan, muka belakang, orang yang berlalu lalang mendengar dan menerima kebenaran firman. Amin. Sehingga banyak orang diselamatkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, kalau tadi disarankan oleh Bapak Pendeta Boas, sekarang saran saya, doakan tempat ini, ya. Kita tidak hanya puas untuk ada di tempat ini saja. Kita sudah merencanakan 5 tahun kita akan buka tempat baru. Suara ini terdengar sampai ke surga, saudara. Sebab Tuhan memerintahkan kita, pergilah, jadikanlah ya. Saudara mau kemana? Aku
Aku rindu Pak kesini. Ayo kita bergandengan tangan. Ya, jangan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi persembahkanlah hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Hari Rebo ada doa. Jadi Bapak Ibu lah, kami berharap muncul pengkhotbah baru, muncul WL baru. Hari Rebo kita gunakan saksi, belajar cerita tentang kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kapan lagi saudara? Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang di dalam hati Bapak Ibu. Saksikan kepada semua orang di sekitar kita. Jangan diam, terus berkorban, menyala, ceritakan tentang Tuhan. Kalau tidak melalui Bapak Ibu Saudara panjenengan sebenarnya, melalui siapa lagi mereka mendengar cerita tentang Yesus itu adalah Tuhan? Saya yakin dan percaya satu saat ketika kita cerita kepada orang-orang tersebut, satu di antara mereka pasti akan dipanggil, dipilih menjadi murid Tuhan. Amin. Amin. Seberapa pun yang ada, kita ingin komitmen, ingin menjadi tim yang solid, ya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan perintahkan pergilah, jelas. Itu bukan untuk Pak Budi saja, tapi untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya Tuhan ingin pakai. Pak nggak bisa keluar kota, ya di dalam kota. Pak nggak bisa di dalam kota, ya di kampung saja. Pak nggak bisa, ya di rumah tangga Bapak Ibu sendiri. Ceritakan Tuhan itu ya, itu ya Tuhan itu ya. Anak kita, orang tua kita, saudara kita, siapa saja. Sekali lagi, biarlah pesan ini terus Bapak Ibu pegang. Dan saya percaya tahun depan tempat ini sudah gak muat. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang percaya, beri kemuliaan. Tadi Pak Buas bilang di tingkat 3. Kemarin saya ngomong rencananya itu kita tingkat 3. Tanya ini, saya sebelum ngomong Pak Buas kok nyambung. Padahal saya nggak pernah ngomong tentang itu. Loh, Mak, iya jalan atas los. Kita los untuk apa? Sekolah minggu, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari terus bertumbuh, berkarya sebagai kemuliaan. Amin. Amin. Hari Sabtu ada doa pagi, Bapak Ibu bisa hadir, ya. Terutama para diaken, mohon doa, ya. Kita nangis bareng, kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan sebelum kita melayani di mesbah ini, saudara. Mesbah ini adalah mesbah yang dikurangi Tuhan. Yakin dan percaya pelayanan kita benar-benar menyukakan hati Tuhan. Baik, kita akhiri ibadah kita. Kami undang semua balik berdiri. Kita pujikan satu pujian.
hati kami limpah dengan syukur. Sebab besar kasih setia Tuhan yang telah memimpin ibadah minggu sore ini, sehingga setiap hamba-hamba boleh menunaikan tugasnya dengan baik, bukan oleh kekuatan diri kami sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari lepas hari biarlah bertambah-tambah indahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali pulang ke tempat mereka masing-masing. Kami percaya Engkau tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa, sebab Engkau telah menyediakan segala berkat yang melimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Amin. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati dengan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Sekarang mudah-mudahan dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kau semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin.